Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat. Tapi sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk di bab 2 bersama Bu Evi. Nah, kita awali dengan mengenal persamaan kuadrat. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu apa sih itu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya dituliskan sebagai AX pangkat 2 atau sering dibaca AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan ABC elemen bilangan real. Jadi persamaan kuadrat satu variabel itu pangkat tertingginya adalah 2. Nah, ini pangkat tertingginya adalah 2. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Memang kenapa, Bu? Kalau A-nya 0, misalkan A-nya 0, maka ini menjadi 0x kuadrat. 0 dikali x kuadrat hasilnya 0. Maka kalau di sini 0, x kuadratnya ini hilang. Kalau x kuadratnya hilang, maka bukan lagi menjadi persamaan kuadrat, tapi menjadi persamaan linier. Karena pangkat 2-nya hilang, hanya tinggal pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 itu namanya persamaan linier, tidak lagi menjadi persamaan kuadrat. Nah, di mana A ini disebut sebagai koefisien dari X kuadrat. Jadi A itu koefisiennya X kuadrat. B koefisiennya X. B koefisien dari X. Nah ini. B koefisien dari X. Dan C disebut dengan konstanta. Jadi ingat bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, koefisien dari X kuadrat, maksudnya koefisien itu angka. Angka di depannya X kuadrat. B, koefisien dari X, berarti angka di depannya variabel X. Dan C, ini disebut konstanta karena C tidak memiliki variabel. Nah, C ini hanya angka saja, tidak ada variabelnya. Seperti itu ya, diingat-ingat. Nah, kita lanjut. Contoh. Tentukan nilai A, B, C dari fungsi kuadrat 5x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita diminta tentukan nilai A, B, C-nya. Kita jawab. Nah, A itu koefisien dari X kuadrat. Berarti A angka di depannya X kuadrat, yaitu 5. Nah, B itu koefisiennya X. Nah, angka di depannya X. Jadi B-nya adalah 4. Dan C itu C itu konstanta, yaitu angka yang tidak ada variabelnya. Sehingga C kita dapatkan nilainya min 3. Nah, seperti itu ya. Jadi A-nya 5, B-nya 4, dan C-nya min 3. Nah, ini A-nya 5, B-nya 4, C-nya min 3. Lanjut contoh berikutnya. Nah, tentukan nilai A, B, C dari fungsi kuadrat X kuadrat min 5X sama dengan 0. Loh, Bu, ini kok seperti ini? Nah, ini bisa kita tentukan nilai A, B, C-nya. Kita jawab, A-nya, A angka di depannya X kuadrat. Kalau tidak ada angkanya, ini berarti A-nya 1.
Karena 1 dikali X kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi kalau koefisiennya 1 itu biasanya tidak ditulis. Atau kalau koefisiennya tidak ditulis berarti koefisiennya bernilai 1. Nah, misalkan di sini minus 5X. Berarti nilai B itu koefisien dari X, yaitu min 5. Nah, kemudian di sini C-nya berapa, Bu? C itu konstanta. Konstanta itu yang tidak ada variabelnya. Karena di sini tidak ada, maka C-nya sama dengan 0. Nah, jadi C-nya tidak ada. C-nya bernilai 0. Seperti itu ya. Yuk lanjut. Nah, tentukan ABC dari fungsi kuadrat X kuadrat plus 2X plus 7 sama dengan min 5X plus 4. Kita tahu bahwa A itu koefisien dari X kuadrat. B itu koefisien dari X atau angka di depannya X. Tapi ini X-nya ada 2 di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, di ruas kiri dan di ruas kanan. Ini bagaimana, Bu? Ini kita belum bisa menentukan nilai ABC-nya. Kenapa? Karena ini masih belum bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi ini kita ubah ke bentuk umumnya terlebih dahulu. Nah, kita menjawabnya seperti ini. X kuadrat plus 2X plus 7 sama dengan minus 5X ditambah 4. Kita jadikan satu ruas karena kita mau membawa ke bentuk umum. Nah, kita jadikan satu ruas. X kuadrat tetap turun, 2X turun. Nah, ini yang di ruas kanan, ada X di ruas kanan, ini kita pindah ke ruas kiri. Dari kanannya sama dengan, kita pindah ke kirinya sama dengan. Dikumpulkan yang sama-sama ada variabel X-nya, dikumpulkan dengan yang sama-sama ada variabel X-nya. Nah, ini min 5X negatif. Kalau pindah ruas berarti berubah menjadi positif. Jadi min 5X menjadi plus 5X. Nah, 7 ini tinggal turun. Ini bukan pindah ruas loh ya. 7 ini tetap. Karena apa? Karena 7 itu di kirinya sama dengan. Turun ke sini, ini tetap di kirinya sama dengan. Jadi tidak dihitung pindah ruas. Jadi ini tetap ruasnya. Tetap di kirinya sama dengan. Kemudian yang 4. 4 ini kita pindah. Kumpul dengan 7. Konstanta kumpul dengan konstanta. Positif kalau pindah ruas berubah menjadi negatif. Nah, kemudian karena di sini sudah pindah semua ke ruas kiri, maka di ruas kanan tinggal 0. Tidak ada sudah, ya. Tidak ada sisanya, jadi kita tulis 0. Nah, kemudian kita kerjakan. X kuadrat tidak ada temannya, tinggal turun. 2X ada temannya, maksudnya itu sukunya sama, variabelnya sama. Ya, 2X ditambah 5X, ini sama-sama punya variabel X. Kita jadikan 1, 2 tambah 5 menjadi 7. X-nya jangan lupa ditulis. Kemudian ini konstanta, angka yang tidak ada variabelnya, 7 dikurangi 4 menjadi 3. Nah, ini sudah bentuk persamaan kuadrat, bentuk umum. Sehingga kita bisa tentukan A-nya 1, B-nya 7, dan C-nya adalah 3. Demikian tadi anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.